wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurisa Salsabila dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 2, SMA Negeri 90 Jakarta. Yang saya hormati, Bapak Hayang Sugeng Santosa selaku guru pembimbing mata pelajaran fisika kelas 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan uji praktikum saya tentang kecepatan gelombang bunyi di udara. So, let's check it out. Nah, sekarang kita ke judul praktikum. Judul praktikum kali ini yaitu mengukur kecepatan gelombang bunyi di udara. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengukur dan menyelidiki kecepatan gelombang bunyi di udara. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ember, yang kedua pipa dengan panjang 40 cm, yang ketiga air, yang keempat handphone yang di dalamnya sudah terpasang aplikasi sound generator, yang kelima penggaris. Sekarang kita ke skema percobaan. Jadi kira-kira inilah gambaran percobaan yang saya lakukan. Nah, dari skema percobaan ini ada langkah-langkah yang harus terlebih dahulu kita lakukan. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, menyiapkan pipa dengan panjang 40 cm. Yang kedua, mengisi wadah dengan air sampai hampir penuh. Yang ketiga, memasukkan paralon ke dalam wadah sampai ke dasar wadah. Yang keempat, mengaktifkan pembangkit frekuensi pada handphone dengan frekuensi 1000 Hz. Lalu yang kelima, mendekatkan handphone ke ujung pipa yang berada di atas permukaan air. Yang keenam, secara perlahan menaikkan atau menurunkan pipa hingga terdengar suara pertama, kedua, dan seterusnya yang lebih nyaring dari biasanya. Lalu mengukur panjang pipanya. Yang ketujuh, melakukan langkah dari nomor 3 sampai 6 dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 1200 Hz dan 1400 Hz. Setelah melakukan percobaan, didapatlah data-data berikut ini. Oh iya, dalam melakukan percobaan, saya menggunakan alat ukur berupa mistar atau penggaris, di mana penggaris memiliki ketidakpastian pengukuran yaitu 0,05 cm. Sehingga selama melakukan pengukuran, saya menerapkan konsep ketidakpastian alat ukur dan juga konsep angka penting dengan menulis 2 angka di belakang koma. Pada frekuensi 1000,0 Hz, pada nada harmonik pertama diperoleh panjang kolom udaranya rata-ratanya yaitu 24,30 cm. Nada harmonik keduanya diperoleh panjang kolom udara rata-ratanya 39,86 cm. Setelah ditemukan L1 dan L2, kita bisa menemukan L-nya atau panjang kolom udaranya, yaitu dengan mencari selisih antara L2 dikurang L1. L2 dikurang L1 berarti 39,86 dikurang 24,30 sama dengan 15,56 cm. Dari cm kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,1556 meter. Lanjut, di frekuensi 1200,0 Hz, pada nada harmonik pertamanya diperoleh panjang kolom udara rata-ratanya atau L1-nya 20,00 cm. Pada nada harmonik keduanya diperoleh panjang kolom udara rata-ratanya atau L2-nya sama dengan 34,53 cm. Setelah ditemukan L2 dan L1, kita bisa mendapatkan L-nya atau panjang kolom udaranya, yaitu dengan mencari selisih antara L2 dikurang L1. 34,53 dikurang 20,00 sama dengan 14,53 cm. Dari cm kita konversikan ke dalam meter menjadi
0,1453 meter. Lanjut, pada frekuensi 1400,0 Hz, pada nada harmonik pertamanya diperoleh panjang kolom udara rata-ratanya atau L1-nya 17,00 cm. Pada nada harmonik keduanya diperoleh panjang kolom udara rata-ratanya atau L2-nya sama dengan 29,70 cm. Nah, setelah ditemukan L1 dan L2, kita bisa mencari tahu L-nya atau panjang kolom udaranya, yaitu dengan mencari selisih antara L2 dikurang L1. Berarti 29,70 dikurang 17,00 sama dengan 12,70 cm. Dari cm kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,1270 meter. Next, analisis data. Untuk mencari V atau cepat rambat gelombang bunyi di udara, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mencari lambdanya. Lambda bisa kita peroleh dengan rumus lambda sama dengan 2L. Pada frekuensi 1000 Hz, diperoleh L-nya yaitu 0,1556 meter. Sehingga kita bisa mendapatkan lambdanya, yaitu dengan rumus tadi, lambda sama dengan 2L. Lambda sama dengan 2 dikali 0,1556 meter, lambda sama dengan 0,3112 meter. Selanjutnya, kita bisa mencari tahu V-nya, yaitu dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 0,3112 meter dikali 1000 Hz. V sama dengan 311,2 meter per second. Untuk mencari V pada frekuensi 1200 Hz dan 1400 Hz, kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti pada frekuensi 1000 Hz. Setelah ditemukan V pada masing-masing frekuensi, untuk mencari V totalnya, kita harus menambahkan semua V pada masing-masing frekuensi, lalu kita bagi dengan 3. 311,2 meter per second ditambah 348,7 meter per second ditambah 355,6 meter per second dibagi dengan 3 sama dengan 338,5 meter per second. Next, pembahasan. Setelah melakukan pengukuran, didapatkan V pada masing-masing frekuensi. Pada frekuensi 1000,0 Hz diperoleh L sama dengan 0,155 meter, sehingga didapatkan V sama dengan 311,2 meter per second. Pada frekuensi 1200 Hz diperoleh L sama dengan 0,1453 meter, sehingga didapatkan V sama dengan 348,7 meter per second. Pada frekuensi 1400,0 Hz diperoleh L sama dengan 0,2540 meter, sehingga didapatkan V sama dengan 355,6 meter per second. Dari masing-masing frekuensi ditambahkan lalu dibagi dengan 3 untuk memperoleh V totalnya. Didapatkan V total sama dengan 338,5 meter per second. Masih di pembahasan, penggaris memiliki skala terkecilnya yaitu 1 mm. Dari milimeter ini kita konversikan ke cm menjadi 0,1 cm. Si penggaris ini berarti memiliki skala terkecil yaitu 0,1 cm. Nah, dari 0,1 cm ini kita bisa mendapatkan ketidakpastian pengukuran yaitu dengan rumus setengah kali NST. NST ini adalah skala terkecil dari penggaris. Berarti setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05 cm. Pada frekuensi, pada aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Sound Generator. Sound Generator ini memiliki frekuensi terkecil yaitu 1 Hz. Sehingga kita bisa memperoleh ketidakpastian pengukurannya yaitu dengan rumus
setengah dikali NST. NST di sini adalah frekuensi terkecil dari aplikasi sound generator, yaitu 1 Hz. Berarti setengah atau 1/2 dikali 1 sama dengan 0,5 Hz. Masih di pembahasan. Nah, di sini kenapa kita membahas resonansi ini? Karena pada saat praktikum, di praktikum itu menghasilkan resonansi bunyi. Apa sih resonansi bunyi itu? Resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetarnya. Peristiwa ini dapat kita amati dengan menggunakan kolom udara. Saat pipa yang kita celupkan hingga ke dasar pipa, ini kita naikkan dan turunkan untuk mengatur panjang kolom udaranya hingga terdengar suara nyaring yang lebih keras daripada biasanya. Nah, sumber bunyi yang kita gunakan adalah aplikasi sound generator yang terpasang di dalam handphone, yang dapat menghasilkan gelombang bunyi dengan nilai frekuensi yang bervariasi dan sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan yang ikut bergetarnya adalah molekul-molekul udara yang berada dalam kolom udara yang bergetar karena variasi tekanan. Gelombang bunyi yang terbentuk dalam kolom udara memiliki nilai panjang gelombang tertentu yang dapat diperoleh dengan rumus lambda sama dengan V dibagi F atau cepat rambat gelombang bunyi dibagi frekuensi. Masih di pembahasan, praktikum ini juga menerapkan konsep pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah sebuah kolom udara yang salah satu ujungnya tertutup dan ujung yang lainnya terbuka. Apabila pipa organa ini diberi suatu sumber bunyi, akan dihasilkan pola gelombang stasioner di mana ujung yang tertutup selalu menjadi titik simpulnya. Di sini, ujung yang tertutupnya adalah ujung yang berada di dasar permukaan air, dan ujung yang lainnya adalah ujung yang terbuka. Masih di pembahasan. Dalam percobaan, didapatkan nada harmonik pertama dan nada harmonik kedua. Pada nada harmonik pertama atau nada dasar, dalam pipa organa tertutup terbentuk satu simpul dan satu perut dan terjadi 1/4 gelombang. Pada nada harmonik kedua atau nada atas pertama, terbentuk 2 simpul dan 2 perut dan terjadi 3/4 gelombang. Nah, karena tadi dalam praktik kita hanya menemukan nada dasar atau nada harmonik pertama dan nada atas pertama atau nada harmonik kedua, kita dapat mencari tahu berapa panjang gelombangnya, yaitu dengan mencari selisih antara panjang kolom udara nada harmonik kedua dengan panjang kolom udara nada harmonik pertama. Jadi, L sama dengan L1 atau panjang kolom udara nada harmonik kedua dikurang L0 atau panjang kolom udara nada harmonik pertama. L sama dengan 3/4 lambda dikurang 1/4 lambda. L sama dengan 2/4 lambda. 2/4 kita kecilkan menjadi 1/2 lambda. Dari sini kita bisa mendapatkan lambdanya sama dengan 2L. Nah, inilah rumus lambda sama dengan 2L ini yang tadi kita terapkan dalam perhitungan mencari lambda pada analisis data di atas. Next, kesimpulan. Berdasarkan pengukuran dan analisis data tadi, diperoleh cepat rambat gelombang bunyi di udaranya sebesar 338,5 meter per second dengan akurasi kurang lebih 99,56%. Diperoleh juga kesimpulan lainnya, yaitu semakin besar frekuensinya, panjang gelombang bunyinya semakin kecil, atau frekuensi sebanding dengan 1 per lambda, atau panjang gelombang bunyinya. Demikianlah presentasi
presentasi saya mengenai laporan uji praktikum tentang kecepatan gelombang bumi di udara. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.